Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum mulai pelajaran ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca surveinya ya sebelum belajar. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Sebelum mulai belajar, ibu akan absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Adik apa? Hadir. Sakit apa? Panas. Semoga kita doakan cepat sembuh ya adik ya. Amin. Yang lainnya ada semua? Hadir. Baik. Hari ini kita pelajaran apa? Pendidikan agama Islam dan budi Pekerti. Di rumah tadi sudah pada sarapan belum? Sudah. Jadi kalau udah pada sarapan, semangat ya belajarnya. Siap. Kalau ibu bilang semangat pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Ayo bareng-bareng. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, taruh. Di sini ibu akan mengingatkan keyakinan kelas kalian bahwa dalam pembelajaran kita saling menghargai ya, menghargai temannya, menghargai guru berbicara. Jadi ketika guru berbicara kalian menghargai, mendengarkan ya. Jika dalam pembelajaran tidak boleh ribut. Apalagi keyakinan kelas kita dalam keadaan bersih. Coba dilihat lacinya bersih semua. Semua ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian ghibah dan dampaknya. Yang kedua, mengidentifikasi cara-cara menghindari ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengaplikasikan sikap tidak melakukan ghibah dalam interaksi sosial. Yang keempat, menunjukkan sikap saling menghargai dan peduli terhadap kebenaran dan informasi. Jadi selanjutnya, apakah kalian tahu ghibah itu apa? Nggak tahu, Bu. Hah? Ada yang tahu ghibah itu apa? Gunjing itu namanya. Lagi ghibah yang sering kalian benar, membicarakan keburukan. Itu namanya ghibah ya. Jadi udah sekilas tahu ya ghibah itu apa. Kan sering kita dengar ya kalau ada teman itu sampingnya kemana, jadi samping sini temannya beda. Jadi yang sana ngomongin sebelah sini. Jadi orang ngomongin keburukan. Itu namanya ghibah. Itu baru dari Lisa. Ya. Belum memulai materi. Ibu ada video. Kita semua pasti pernah bergosip, entah itu membicarakan orang dari belakang atau sekedar mengeluhkan sesuatu. Gosip atau yang bahwa sebuah gunjing sesuatu bisa diakses dengan mudah di segi sampai media sosial masyarakat. Karena untuk menghindari kebiasaan atau orang asing atau keburukan seseorang dalam obrolan kita. Hasil penelitian dari Social Psychological University of California hadir menggosipkan sepemikiran dengan hasil penelitian tersebut atau pola yang kita terima secara alamiah berarti membicarakan dengan orang lain yang tidak yakin. Maksiat atau melakukan kepada pihak berwajib termasuk terhadap Allah Ta'ala. Karena pada dasarnya prasangka adalah melihat sesuatu yang belum jelas sebenarnya. Maka dari itu, jika dahulu untuk memastikan kalau yang kita buat itu benar atau salah sebisa mungkin untuk tidak membicarakan keburukan orang lain di depan orang banyak. Terima kasih, tunggu video selanjutnya ya. Di video yang kalian lihat, kalian bisa simpulkan apa? Ghibah itu? Dosa besar. Terus apa?
aib orang lain ya. Dan adanya gibah itu kan sebenarnya membicarakan aib orang lain. Adanya gibah itu sebaliknya adanya tabayun. Tabayun itu apa? Tabayun. Ada yang tahu apa itu tabayun? Apa? Mencari Informasi yang sumber informasi. jadi mencari informasi atau mencari kejelasan. Nah, jadi jangan hanya asal bicara keburukan orang lain. Belum tahu kalau keburukan itu sebenarnya bukan aibnya, ya. Jadi adanya gibah itu kalian harus tahu bahwa hal tersebut adalah dosa. Ya. Nah, di sini gua akan menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 12. Gibah membicarakan keburukan orang lain yang tidak hadir meskipun benar. Ya. Jadi ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bareng-bareng kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi artinya di sini, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan atau berburuk sangka, karena sebagian dari berburuk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik ya padanya. Dan tetaplah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ada juga ibu mencantumkan hadis yang menjelaskan tentang larangan gibah. Ada di hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini kita bareng-bareng baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka aqrafa bima yaqrasu. Ila afara'aita in kana fi ahima aqul. Qala in kana fihi ma taqulu faqad tattabu wa in lam yakun fihi faqad bahathu. Ya. Jadi artinya di sini apa bareng-bareng? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Bahwa banyak ibadah mereka pada menjawab Allah dan Rasulnya tapi beliau bersabda, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci. Seorang bertanya, bagaimana jika yang aku katakan itu benar adanya? Rasulullah menjawab, jika apa yang kau katakan benar, maka engkau telah mengujinya. Jika yang kau katakan tidak benar, maka engkau telah memfitnahnya. Hadis ini panjang. Jadi hadis ini yang kita baca ini menekankan bahwa meskipun apa yang dikatakan benar ini, jika itu menyakiti perasaan orang lain dan dilakukan di belakangnya, maka itu termasuk apa? Gibah. Jika tidak benar, maka menjadi apa? Fitnah. Selanjutnya, ayat mengenai tabayun. Ya, terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Bareng-bareng di sini jelas ya, kelihatan di sini. Ayo ibu pengennya yang pernah bacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya bareng-bareng, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang padamu membawa suatu berita, maka terilah benarnya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, maka namanya kamu menyesali perbuatan itu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi yang belum tentu benar, kalian harus mencari apa? Informasi terlebih dahulu ya. Jangan sampai misalkan kalian mendapatkan informasi
negatif, kalian sebarkan ke orang lain. Jadi kalau belum tentu itu terbukti, jangan sampai disebar. Ya, hati-hati ya. Jadi ketika kita mendengar gibah, mendengar kejelekan negatif orang, kita harus melakukan tabayun terlebih dahulu. Ya, tabayun apa tadi kata bunyinya? Mencari kejelasan. Sudah ini ya, sudah mengerti ya ayatnya tentang mengenai gibah dan tabayun. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas LKPD untuk kalian kerjakan dalam kelompok. Nah, Ibu akan membagi kelompok ini sudah benar ya kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu sudah menjelaskan di sini di LKPD-nya cara kerjanya. Silakan kalian baca. Ya, silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Jadi di situ tujuan pembelajarannya siswa dapat memahami konsep gibah, lalu siswa dapat menerapkan sikap menghindari gibah dan melakukan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ Ibu ada petunjuk kerjanya. Ibu memberikan studi kasus mengenai gibah. Silakan kalian baca ceritanya, lalu kalian diskusikan bersama anggota kelompok masing-masing apa yang membuat tindakan dalam kasus tersebut termasuk gibah, yang kedua apa dampak negatifnya dan bagaimana cara menghindari gibah sesuai ajaran Islam. Di situ ada pertanyaan diskusinya, silakan kalian kerjakan, kalian baca dan kalian kerjakan. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Kasusnya dibaca dulu. Ada? Ditanya di mana? Dari komentar. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi ya. Ayo boleh maju ke depan. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, mengapa percakapan Anas tidak benar termasuk dalam gibah? Percakapan mereka termasuk gibah karena mereka membicarakan keburukan misal yang tidak ada di sekolah tanpa memastikan kebenarannya. Mereka menyebarkan informasi negatif yang bisa merusak reputasi kita. Nomor satu, coba dilihat kelompok lain sama tidak dengan jawaban kelompok 3, yaitu percakapan mereka termasuk gibah karena mereka membicarakan keburukan Nisa yang tidak hadir di sekolah tanpa memastikan kebenarannya. Mereka menyebarkan informasi negatif yang bisa merusak reputasi Nisa. Benar nggak? Semua jawabannya. Ya, selanjutnya untuk Nomor 2, apa dampak negatif dari gibah yang terjadi dalam kasus ini? Jawabannya, apa dampak negatif dari gibah yang terjadi dalam bagi Nisa? Nama baik dan teman-temannya bisa menjauhinya, dan dia mungkin merasa sakit hati jika mengetahui hal ini. Bagian yang dirugikan, mereka berdosa karena menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Bagi lingkungan sekolah, tercipta suasana yang tidak harmonis, penuh dengan sangka buruk dan ketidakpercayaan. itu jawaban nomor. Berarti ada dampaknya, nama baiknya tercemar, ya benar? Terus ada lagi mereka berdosa, ya. Terus tercipta suasana yang tidak harmonis, ya. Sama ya sama kalian ya. Untuk nomor 3 dan nomor 4 silakan kelompok dulu. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketiga, Bagaimana seharusnya mereka bersikap jika mendengar informasi yang belum pasti tentang mereka? Pertama, tidak langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas. Kedua, melakukan tayabun atau klarifikasi dengan mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti guru atau orang tua Lisa. Ketiga, mendoakan kebaikan bagi teman yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya apa? nomor 4, apa pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini dalam kehidupan sehari-hari? 1. Hindari bergibah karena dapat merusak hubungan dan menimbulkan dosa. 2. Selalu klarifikasi informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah mengerjakan AKBD yang sudah punya. Ya, boleh dikumpulkan. Selanjutnya kita mendengarkan ayat, sudah berdiskusi. Sekarang Munia akan menjelaskan lebih detail apa itu dampak hibah, apa itu hikmahnya dan lainnya ya. Yang pertama kita harus tahu dampak hibah itu adalah dapat merusak hubungan sosial ya. Jadi ketika hubungan sosial kita awalnya baik, gara-gara kita bergibah dengan teman menjadi apa? Hubungannya menjadi buruk. Nah, apa? Menimbulkan dosa besar ya, menimbulkan dosa besar. Nah, yang ketiga menyebarkan apa? Permusuhan dan kebencian. Nah, ini. Jadi kita nggak boleh apa? Menyebarkan permusuhan dan kebencian. Sebaiknya kita tuh harus menutupi aib teman kita. Jangan kita umbar-umbar. Ya, ketika teman kita curhat, ketika kita dipercaya sama teman, sakit hati teman. Ya, yang keempat apa? Merusak Citra diri dan kepercayaan. Nah, ketika kita dikasih kepercayaan, kita tidak boleh apa? Merusaknya dengan menyebarkan ke orang lain. Dia sudah percaya, dia ingin curhat kepada teman sahabatnya, tapi malah sahabatnya menceritakan kepada orang lain. Jadi itu akan menyebabkan rusak citra diri dan kepercayaan. Ya. Selanjutnya cara menghindari ghibah gimana? Berpikir sebelum bicara. Berpikir sebelum berbicara. Jangan berbicara baru berpikir. Ya. Nanti kalau kayak gitu, yang kedua menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Nah, nih, bermanfaat. Ya. Yang ketiga apa? Cara menghindarinya? Mengingat bahwa Allah Maha Melihat dan mendengar. Nah, kita selalu diawasi, dilihat oleh Allah dan malaikat. Ya. Yang keempat, bergaul dengan apa? Bergaul dengan orang yang positif dan saling menasihati dalam kebaikan. Jadi kalau punya teman itu pilih-pilihlah yang baik ya. Kalau yang kurang baik atau yang hal yang buruk jangan diikuti ya. Jadi pilihlah teman yang berpikiran positif dan saling mendukung dalam kebaikan ya. Selanjutnya tadi tabayun apa? Ya, mencari kejelasan atau klarifikasi sebelum mempercayai suatu informasi. Ya, cari kejelasan terlebih dahulu, jangan belum jelas udah ngomong ke orang lain. Itu gak baik ya. Ya. Selanjutnya langkah-langkah tabayun. Yang pertama apa? Jadi dengarkan informasi dengan baik dulu. Baru yang kedua tanya, ajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Yang ketiga cek faktanya dulu, apakah benar sumber informasinya. Nanti kalau udah dicek, nggak tahunya nggak benar, mau nggak kita? Kalau jadi apa kita punya? Dan jadinya fit. Terus apa selanjutnya? Kami keputusan berdasarkan data yang valid dan akurat. Jadi kita ketika mengambil keputusan harus dengan apa? Ya, harus dengan yang valid. Selanjutnya ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Kita tidak boleh langsung percaya pada berita atau gosip. Jadi kalau kita mendengarkan gosip terus mendengarkan berita kita tidak langsung percaya. Yang kedua apa? Bertanya langsung. Nah, ini nggak mungkin ya itu kayak gitu. Jadi kalau kita ragu harus bertanya langsung pada orang yang terus apa yang ketiga? Ya, menyebarkan kebaikan dan informasi positif. Jadi kalau kita baik sama orang senang nggak orang? Ya, jadi kita melakukan hal-hal yang baik saja di sekolah dan di lingkungan. Ya. Selanjutnya sikap yang harus dikembangkan apa? Yang pertama, Jujur dan tanpa bohong di akhir. Bagus, mempunyai sikap jujur dan tetap
Yang kedua apa? Menghargai orang lain dan tidak menyebabkan keburukan. Dan menghargai orang lain dengan tidak menyebarkan keburukan. Lalu yang ketiga apa? Menjaga jalan dan menjaga kehormatan sama. Ini menjadi pelajaran temannya agar menjaga kehormatan sesama. Ya. Lalu kesimpulan pada materi ini yang pertama, gibah itu apa sih? Perbuatan yang telah dilakukan dalam keadaan berkemasukan dan menyebabkan kesalahan. Nah, yang gibah adalah perbuatan tercela. Salah. Tabayun apa ya kesimpulannya? Ya, langkah penting untuk mencari kejelasan. Lalu dengan menghindari gibah dan mempraktikkan tabayun, kita dapat menciptakan apa? Dan juga bagi rasa kabur. Ya, saling hubungan sosialnya harmonis. Ya, seneng nggak kalau sama teman harmonis? Senang. Terus saling menghargai dan bebas dari perasaan kabur. Lalu afirmasi sikap kita harus seperti apa sih? Kalau saya akan Selalu mencari kejelasan sebelum percaya yang menyebarkan informasi. ya, kita Saya akan menghargai dan menghormati orang lain yang menjaga kebaikan mereka. lalu Saya percaya bahwa menjaga kebenaran adalah bagian dari ibadah dan agama. ya, jadi ini adalah afirmasi sikap kalian yang sudah kalian apa sebutkan ya. Jadi ketika kalian sudah berbicara ini, berarti kalian sudah berkomit. Jangan sampai apa berbicara dan melakukan apa? Terima kasih sudah mendengarkan materi kali ini. Lalu tugas individu, silakan kalian lihat tugas individunya. Jadi tugas ya, mandiri ya. Kalian kerjakan nomor 1 dan 2. Jelaskan mengapa gibah dapat merusak hubungan sosial. Yang kedua, berikan contoh situasi di mana tabayun bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ayo kalian tulis dan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah, silakan dikumpulkan kedua kelas. Jadi pembelajaran hari ini sudah kita lewati. Sekarang sesinya untuk merefleksikan pembelajaran hari ini, ya. Jadi ketika kalian mendengar kata gibah dan mendengarkan materi gibah, jadi kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu tadi gibah. Ya, perbuatan tercela. Bagaimana sih menghindari sikap gibah? Ada yang tahu nggak? Bagaimana kita menghindari sikap gibah? Jadi kan ada di PPT itu referensinya apa? Melakukan tabayun. Jadi ketika kita mendengarkan informasi tidak langsung dipercaya, harus mencari informasi terlebih dahulu sesuai dengan fakta. Jadi apa yang kalian dapatkan materi hari ini, jadi kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada yang mau ingin ditanyakan mengenai gibah dan tabayun ya? Alexa, silakan. Bagaimana cara melakukan tabayun jika mendengar kabar negatif tentang teman di sekolah? Jadi bagaimana cara melakukan tabayun jika mendengar kabar negatif tentang teman di sekolah? Bagaimana kita melakukan tabayun ketika mendengarkan berita negatif ya? Jadi ketika kita mendengarkan hal negatif, kalau negatif kan berarti buruk ya. Jadi jangan sampai yang negatif ini disebarkan tanpa kalian cari dulu informasi ini benar atau tidak. Jadi kalian harus mencari dulu sumber yang terpercaya. Seperti siapa? Guru. Jadi kalian mulai tanya kepada guru, apakah berita ini benar atau negatif ya Bu? Misalkan gitu. Jadi kalian harus mencari dulu sumbernya dulu sesuai dengan faktanya. Jangan udah kalian dapat berita negatif langsung kalian sebarkan. Tidak boleh, ya. Jadi kalian harus tahu dulu berita itu benar atau tidak. Jadi harus mencari dulu sumber yang
Sumber yang terpercaya. Sudah paham Raisa? Sudah. Nah, hari ini motivasi hari ini semoga dengan materi gibah ini kalian bisa menghindari sikap tercela dan melakukan tabayun terlebih dahulu ya, agar lingkungan sekolah kita, lingkungan kelas kita merasa harmonis. Jangan saling berantem, jangan saling menyakiti orang lain ya. Jadi tadi kan kita sudah mendengar berpikir dahulu sebelum berbicara. Berpikir dahulu sebelum berbicara. Jangan sampai kita menyakiti menyakiti orang lain. Ya, sudah ini ya, sudah paham tadi sudah nanya Alexa, ada yang mau nanya lagi? Sudah paham? Sudah. Jadi untuk pelajaran minggu depan kita akan mempraktekkan skenario tabayun. Ya, jadi Ibu akan menyiapkan skenario tabayun, jadi kita praktekkan di dalam kelas. Lalu minggu depan juga Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk membuat proyek. Proyeknya apa? Film pendek. Ya, film pendek tentang gibah. Contohnya ada di sini. Ibu sudah menyiapkan contoh dari sekolah lain. Ya, jadi kalian bisa lihat di YouTube ada film pendek gibah dan tabayun. Nanti kalian buat ini ya, contoh ini kan contoh aja. Ya, jadi kalian lihat sekilas-sekilas saja contoh filmnya. Nanti di rumah minggu depan Ibu beri kelompoknya dan kalian boleh membuat proyek film pendek. Nanti Ibu jelaskan minggu depan berapa durasinya dan apa saja yang harus dibuat dalam video pendeknya, film pendek. Ya, sudah jelas ya untuk materi minggu depan. Ya, kita akan praktek tabayun dan kita akan membuat proyek film pendek. Ibu akhiri pada pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan semoga apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini kalian bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai menyakiti orang lain. Berpikir dahulu sebelum berbicara, apalagi dengan guru, dengan orang tua. Ya, jangan sampai menyakiti. Kalau kita menyakiti mendapatkan apa tadi? Dosa ya. Jadi kita di dunia ini berbuatlah yang baik, karena amal kebaikan kita akan ditimbang. Jangan sampai amal buruk kita lebih banyak daripada amal kebaikan. Ya, buatlah dunia ini tuh yang baik-baik aja, yang buruk-buruk ditinggal. Ibadah juga yang paling penting, harus selalu beribadah. Jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Ya, paham? Kita kembali untuk minggu depan ya, minggu depan besok ya. Jadi Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Thank you.